Halo teman-teman, kembali lagi sama gua Fatinur Ramansyah. Di sini gua mau cerita bahwasannya kemarin itu gua habis mengikuti kegiatan kepanitiaan. Yang mana di dalam kepanitiaan itu gua banyak banget belajar sesuatu yang belum gua pernah dapatkan pada saat gua hidup di sini. Nah, gua mau cerita. Gue di kepanitiaan itu gue berada di posisi bagian acara teknis, panitia teknis, yang mana itu ber apa namanya, pekerjaannya itu, job desk-nya itu adalah kita mengatur kegiatan rangkaian acara yang sudah disusun oleh ketua pelaksana untuk bisa dijalankan oleh para peserta nantinya. Jadi, di situ kita berkontribusi untuk membantu menjalankan aksi dari pikiran si ketua pelaksana ini biar acaranya itu berjalan dengan baik. Nah, di situ gue berperan. Gua waktu itu di situ belajar bagaimana caranya ini gua mau membangun komunikasi yang baik antara sesama teman gua sekepanitiaan, karena itu bakal menjadi sebuah momen yang gak bakal diulang kedua kalinya untuk diri gua itu bisa mendapatkan kesempatan pada saat menjadi kepanitiaan. Memang di sini gue tergolong orang yang suka menyendiri. Ibarat kata mah bahasanya introvert. Tapi setelah gue mendalami apa itu introvert, wow, introvert, gue mau menjadi introvert yang berkelas, yang memiliki nilai, bukan introvert yang selalu diem di rumah, energi yang gampang habis terserap, tidak bisa berbicara di depan umum ataupun di depan kamera. Di situ gue mau melawan stigma-stigma negatif terkait introvert. Walaupun ada minus, pasti juga ada plus. It's okay, no problem, nggak apa-apa. Itu sama-sama dinikmatin dan itu harus dijadikan sebagai sebuah proses. Nah, di dalam kegiatan tersebut, gua mau belajar banget nih. Bagaimana sih gua tuh men-challenge untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang gua belum kenal. Terus gua men-challenge diri gua lagi bagaimana gua bisa aktif bekerja sama dan membangun hubungan yang baik antar per divisi. Dan gue mau men-challenge lagi diri gue seberapa kuat fisik gue dalam kegiatan tersebut untuk bisa gue menyelesaikan pekerjaan gue. Jadi job desk gue itu terselesaikan dan acara pun berjalan lancar. Nah, gue bahas dari pertama bagaimana cara gue bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang yang belum gue kenal. Mungkin gue berpikir bahwasannya hal itu begitu sangat menakutkan. Akan tetapi ketika gue mencobanya untuk mau bisa mendapat kenalan baru atau networking, maka gue harus bisa melewati semua hal yang menjadi tantangan gue. Awalnya gue ragu-ragu nih. Gue pengen kenalan sama contohnya si A. Si A ini lebih tua daripada gue. Nah, di situ gue berpikir, gue takut bahwasanya kalau gue kenalan nanti sama si A, apakah mungkin dia bakal ngerendahin gue, ngejelekin gue, atau memandang sebelah mata. Itu pikiran-pikiran negatif yang datang kepada diri gue sebelum gue berkenalan dengan si A ini. Nah, pas gue coba, gue tantang, gue mau berkelas, gue mau meningkatkan personal branding gue terus mau self awareness, bagaimanapun gue harus mencoba itu. Oke, pas gue mencoba, gue kenalan. Anggaplah bang, di situ gue ngomongnya basa-basi sambil membicarakan job desk pekerjaan kepanitiaan. Bang, ini nanti gimana kalau misalkan ada peserta yang kayak gini, gue harus apa? Nah, di situ mulai ada timbul komunikasi ya antara dua belah pihak. Lama kelamaan itu menjadi sebuah komunikasi yang interaktif, yang hangat, yang santai. Iya, lu nanti kalau misalkan
ada peserta yang kayak gini, lu harus kayak gini. Wah, oke juga bang ya. Nah, gue kayak gitu. Dan ternyata gue berpikir, wah ternyata gue sebenarnya ini bisa banget terus berkenalan dengan banyak orang. Dengan satu syarat, gue harus bisa melewati ketakutan yang itu belum tentu terjadi di dalam diri gue atau di dalam kehidupan gue. Gue harus melewati itu. Karena kalau misalkan sudah melewati hal itu, maka yang akan terjadi adalah sebuah kesempatan untuk bisa mengenal, membangun relasi, membangun hubungan, dan lain sebagainya sebenarnya. Terus yang kedua tadi itu apa ya? Gue bekerja sama antar divisi. Bagaimana gue di sini mengelola diri gue bekerja sama antar per divisi untuk bisa saling melengkapi. Karena pas gue pikirkan di dalam sebuah kegiatan yang gue ikutin pada saat itu, ternyata kepanitiaannya kurang. Kita banyak yang megang 2 sampai 3 job desk untuk kegiatan tersebut. Nah, ketika gue berpikir sumber daya kita kurang dalam kepanitiaan, maka kita harus bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Contoh semisalkan ada divisi kesehatan atau divisi konsumsi lah, konsumsi. Mereka membutuhkan bantuan dari tim panitia teknis gua. Untuk apa? Untuk bisa memberikan nasi box atau makanan makan siang kepada para petugas atau para dewan jajaran-jajaran yang mengikuti di dalam kegiatan tersebut. Nah, gue di situ langsung oke, okay, gue sini mau bantu apa yang gue bisa bantu. Nah, dari tim konsumsi tersebut mengarahkan ke gue, tolong ya nanti ini dikasih ke A, B, C, dan D. Oke, siap. Maka gue akan lakukan dan gue laksanakan dengan tuntas. Nah, di situ gue berpikir, oh ternyata ini yang bisa dinamakan kerjasama. Oh ini namanya bisa kita saling membantu sama lain. Ketika ada divisi yang kesusahan, maka gue harus bantu dengan pertimbangan-pertimbangan antara apakah tugas gue sebagai panitia teknis itu sudah selesai atau dari apa yang diperintahkan oleh konsumsi itu malah menyalahkan tugas yang dia berikan ke gue. Itu kan bisa dipikirkan dan bisa dipertimbangkan. Nah, habis itu lanjutnya yang terakhir, gue mengkapasitas gue. Sampai mana sih gue bisa bertahan di kegiatan tersebut? Apakah gue bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan lancar atau apakah gue hanya mengikuti kepanitiaan sampai pertengahan jalan? Awalnya gue ragu, gue udah mulai capek, gue udah mulai fisik gue sudah terporsir abis-abisan dan pikiran gue terkuras. Tapi ini acara dikit lagi mau selesai, gue harus bisa menyelesaikannya, gue harus totalitas dalam amanah yang gue pegang. Maka dari itu ya gue mau nggak mau harus menyelesaikan. Ya walaupun banyak sekali rasa capek atau males karena udah capek gitu, ya wajar itu, oke namanya juga manusia. Tapi di situ mental kita, pola pikir kita itu dilatih untuk apa? Berkembang, maju, dan terus aktif. Capek ya wajar, lu kalau mau capek ya awal ya udah dari awal mendingan lu nggak usah ikut. Lu tahu kegiatan ini capek tapi lu ikut, lu nggak mikir gitu. Harus mikir, lu ngikut kegiatan ini lu pasti bakal capek, fisik lu bakal terkuras, pikiran lu bakal terkuras, tapi lu ngeluh kayak gitu, ya ngapain ikut gitu, mendingan dari awal nggak usah ikut, lu tarik. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan, itu yang harus kita pikirkan, jangan sampai kelewatan dalam mencegah apapun kegiatan tersebut, apapun rencana tujuan yang kita buat harus dipikirkan dan terima resikonya, konsekuensinya, dan hasil itu belakangan. Karena yang terpenting itu adalah proses. Proses adalah suatu hal yang paling mahal untuk bisa didapatkan, karena gagal ataupun berhasil itu hanyalah sebuah nilai yang sangat kecil dibandingkan proses
yang kita keluarkan dengan sungguh-sungguh keras. Oke. Ya itu aja dari gue. Nanti gue bakal buat video-video yang keren lagi. Lu tinggal tunggu. Lu jangan lupa subscribe video gue, like and comment. Itu untuk apa? Untuk biar gue semangat lagi mengembangkan ide-ide pikiran gue, membagikan pengalaman gue, dan gue menceritakan keseharian gue biar gue semangat. Oke, bantu gue ya. Bye bye.